Kita lanjutkan di ayat yang ke-37. Pada ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada seorang rasul. Jadi pada setiap umat ada seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap rasul itu akan mengajarkan hal yang sama kepada umatnya. Jadi tidak mungkin dalam masalah akidah para nabi dan rasul berbeda-beda penyampaiannya kepada umatnya. Semua nabi dan rasul dalam masalah akidah pasti mengajarkan hal yang sama kepada umatnya. Yang intinya adalah tauhid dan menjauhi kemusyrikan. Maka di ayat ini ditegaskan bahwa setiap rasul yang diutus di setiap umat itu akan menyampaikan hal yang sama. Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Taghut artinya semua yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Sebagian manusia ada yang diberi hidayah oleh Allah dan sebagian manusia ada yang kemudian disesatkan. Fasiru fil ardi. Lalu Allah perintahkan berjalanlah kalian di muka bumi ini fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul yang diutus. Itu terakhir yang lalu Pak sampai ayat 36. Nah, kita lanjutkan di ayat 37. Kemudian Allah tegaskan in tahris ala hudahum, jika engkau ya Muhammad punya keinginan yang sangat besar untuk memberikan hidayah kepada mereka, fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mempunyai penolong. Di ayat ini Allah tegaskan bahwa meskipun Nabi SAW besar sekali keinginannya agar semua manusia dapat hidayah dari Allah. Nabi itu berusaha keras untuk. Nah, itu salah satu sifatnya Nabi SAW. Selalu ingin agar semua yang didakwahi menerima dakwanya, agar semua manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya Nabi. Di Al-Qur'an disebut laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, yang merasa berat ya, kalau kalian mendapatkan penderitaan. Harisun alaikum, haris, besar keinginannya ya, besar keinginannya supaya kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan khususnya kepada orang yang beriman beliau penyantun dan penyayang ya, di situ ada kata haris, harisun alaikum. Ini sama dengan kata yang digunakan di ayat 37 ini. Intahris, meskipun besar sekali keinginanmu ya Muhammad supaya mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Tapi kalau Allah tidak menghendaki mereka dapat hidayah, fa innallaha la yahdi may yudil. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki untuk disesatkan. Ini senafas dengan firman Allah di ayat yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah meskipun orang itu sangat kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Hanya Allah saja yang memberikan hidayah kepada yang Ia kehendaki. Menurut satu riwayat ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh paman Nabi, yaitu Abu Talib. Abu Talib adalah pamannya Nabi yang tidak diragukan lagi pembelaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun sangat sayang kepada pamannya itu, dan beliau ingin sekali agar pamannya dapat hidayah masuk Islam. Tapi sampai beliau wafat, hidayah itu tidak datang. Ya. Tapi karena rasa cintanya Nabi, maka beliau kemudian berkata, bagaimanapun juga paman, saya tetap akan berdoa kepada Allah supaya engkau diampuni. Itu ayat tadi menjelaskan tentang pamannya Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah meskipun pamanmu sendiri yang engkau cintai. Begitu juga orang lain. Walakinnallaha yahdi may yasha. Karena hanya Allah saja yang memberi hidayah kepada
yang Dia kehendaki. Nah, bukan berarti ayat ini kemudian bertentangan dengan ayat yang lain yang menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Kalau dilihat secara zahir kok kelihatan bertentangan. Di satu ayat Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tapi di ayat yang kedua Allah sampaikan wa innaka latahdi, dan engkau benar-benar memberi hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tapi kesan adanya pertentangan itu akan hilang ketika kita memahami bahwa hidayah itu ada dua macam pengertiannya. Sudah pernah mungkin saya jelaskan. Hidayah yang pertama adalah hidayah dalam arti bayan wal irsyad, memberikan penjelasan dan petunjuk anil matlub, tentang apa yang dikehendaki. Jadi memberi penjelasan, memberi petunjuk. Sementara hidayah bentuk kedua adalah taufik. Taufik itu isal ilal matlub, menyampaikan atau mengantarkan kepada yang dituju. Kalau hidayah dalam pengertian pertama, penjelasan dan petunjuk, tentu bukan hanya Allah saja yang memberi penjelasan, yang memberi petunjuk. Nabi pun juga memberi penjelasan, dan itu tugasnya Nabi, litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Para ulama juga memberi petunjuk. Kalau petunjuk itu dalam arti penjelasan tentang agama ini. Nah, adapun yang dimaksud dengan hidayah kedua, isal ilal matlub atau taufik, mengantar kepada yang dituju, itu hak mutlaknya Allah. Hanya Allah saja yang bisa melakukan. Nah, itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Intahris ala hudahum, meskipun besar sekali keinginanmu ya Muhammad supaya mereka dapat hidayah, tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya mereka tidak dapat hidayah. Fa innallaha la yahdi may yudil, Allah tidak memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki untuk disesatkan. Wa ma lahum min nasirin, dan sama sekali bagi mereka tidak ada penolongnya. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, meskipun mereka bersumpah dengan menggunakan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Ini orang-orang musyrik bersumpah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Di ayat ini dikatakan aqsam. Sumpah itu kalau dalam bahasa Arab ada dua. Selain aqsam ada hilfun, artinya sama, tapi beda maknanya. Kalau hilfun itu sumpah yang tidak sungguh-sungguh, itu masuk juga di dalamnya, sumpah yang tidak serius, yang mungkin akan diingkari. Tapi kalau dikatakan aksamu, maka itu sumpah yang tulus, sumpah yang sungguh-sungguh. Jadi perkataan orang musyrik ini memang tulus dalam arti betul-betul dari hatinya. Ya, orang-orang musyrik, mereka bersumpah la yab'asullahu may yamut. Wah, tidak mungkin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu memang keyakinannya orang musyrik, bukan hanya sekedar di bibir saja, tapi keyakinan yang merasuk dalam hati mereka. Mereka berpandangan bahwa orang yang sudah mati tidak mungkin bisa hidup lagi, karena logika yang mereka pakai, ya, seperti disebut di surah Yasin, may yuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini yang sudah berserakan? Ya, orang sudah mati, dagingnya hancur, tulang belulangnya berserakan, lalu siapa yang bisa menghidupkannya lagi? Tapi Allah memberikan jawaban yang pendek dan mengena. Qul yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya kembali yaitu yang sama yang menciptakannya pertama kali. Kalau Allah kuasa menciptakan pertama kali, maka Allah juga pasti kuasa untuk menghidupkan yang kedua, untuk mengulangi kembali penciptaannya itu. Nah, ini orang musyrik bersumpah, wah, tidak mungkin Allah sanggup untuk menghidupkan yang sudah mati. Allah jawab, bala, bahkan Allah sanggup. Wa'dan alaihi haqqa, wa'dan alaihi haqqa, itu adalah janjinya Allah, janji yang hak, janji yang benar, dan pasti Allah penuhi janjinya bahwa yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Apa hikmahnya sehingga kemudian orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali? Kan di dunia ini banyak perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain.
yang mungkin tidak selesai di dunia. Apa yang diperselisihkan, apa dipertengkarkan itu tidak selesai di dunia. Maka disebutkan liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fi. Nah, nanti di hari kemudian orang-orang yang berselisih itu Allah akan jelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Baik itu dalam masalah akidah, ada manusia yang mengatakan tidak ada Tuhan, ada manusia yang mengatakan ada tapi banyak Tuhan. Nah, semua itu akan dijelaskan nanti, ditampakkan di hari kemudian. Yang mana yang benar? Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu banyak, atau Tuhan itu cuma satu? Allah akan jelaskan nanti sejelas-jelasnya setelah hari kebangkitan. Waliya'lamal ladzina kafaru, dan agar orang-orang kafir itu tahu annahum kanu kazibin, mereka berdusta. Berdusta bukan berarti mengucapkan yang tidak sesuai dengan hatinya, tapi mengucapkan atau meyakini sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ya, karena dusta itu ada banyak pengertiannya. Satu, dusta dalam arti lain yang diucapkan, lain yang ada di hati, itu dusta. Tapi dusta juga dalam arti lain yang diucapkan, lain kenyataannya. Ya, kalau misalnya ada yang mengatakan sekarang ini adalah siang hari, meskipun hatinya meyakini sekarang ini siang, tapi dia dusta. Karena faktanya saat ini bukan siang, tapi saat ini sudah malam. Jadi sekalipun orang-orang musyrik itu meyakini dalam hatinya bahwa orang yang mati tidak akan hidup lagi, dia yakini di hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, tapi karena tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu adalah dusta. Nah, kapan orang kafir mengetahui bahwa ternyata keyakinannya itu dusta, keyakinannya salah? Ya tentu setelah hari kebangkitan. Di dunia mereka tidak mau mengubah keyakinan, tapi di akhirat mereka akan mengubah itu. Nah, innama qauluna li syai'in, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, iza aradnahu, apabila kami menghendaki. Kan mudah saja kalau Allah menghendaki sesuatu, annaqula lahu kun fayakun, yaitu kami mengatakan jadi maka jadilah, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi apabila Allah aradnahu, menghendaki. Saya mungkin sudah jelaskan yang lalu-lalu Pak, bahwa irada Allah itu dua macam. Ada irada namanya irada kauniyah, ada irada syar'iyah. Ya, kalau irada kauniyah itu pasti terjadi, dan itu yang dimaksud dengan di ayat ini, idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Oh, di surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Irada yang dimaksud di ayat itu irada kauniyah, yang pasti terjadi. Allah ucapkan kun maka jadilah. Tapi kalau irada syar'iyah itu tidak ada kepastian akan terjadi. Irada syar'iyahnya Allah seperti apa itu? Kan Allah menghendaki hambanya beriman, Allah menghendaki hamba-hambanya beriman. Tapi apakah kemudian semua hamba Allah itu beriman? Tidak, ada yang beriman, ada yang kafir. Berarti irada syariah ini tidak terwujud. Ada yang beriman, ada yang kafir. Allah menghendaki agar kita ini umat Islam salat. Tapi apakah kemudian semua orang Islam itu salat? Tidak. Berarti irada syariah itu tidak mutlak terwujud. Tapi kalau irada kauniyah pasti terjadi. Kalau Allah menghendaki hujan turun, ya hujan akan turun. Kalau Allah menghendaki seseorang itu sakit, ya dia akan sakit. Itu adalah irada kauniyah dari Allah SWT. Wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah, jadi orang-orang yang berhijrah fillah, karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizolimi. Sahabat-sahabat Nabi SAW ketika di Makkah mereka ditindas, mereka dizolimi, bahkan ada yang dibunuh. Mereka kemudian hijrah, tinggalkan Makkah menuju ke Madinah. Ya, semua itu dilakukan karena Allah SWT. Maka Allah janji, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Di dunia mereka akan mulia. Dia tinggalkan hartanya di Makkah sampai di Madinah, alhamdulillah Allah ganti kekayaan itu dengan kekayaan lebih baik. Mereka di Makkah dizolimi, ditindas, dihinakan, disiksa. Sampai di Madinah mereka dimuliakan. Allah ganti, diberikan kebaikan di dunia. Itu baru di dunia.
Bagaimana di akhirat? Wala ajrul akhirati akbar. Dan balasan di akhirat itu lebih besar daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. Lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu. Apa itu maksudnya? Seandainya mereka bersabar, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena tidak mudah itu meninggalkan kampung halaman, berpuluh-puluh tahun tinggal di situ, keluarga ada di situ, pekerjaan di situ, hartanya di situ. Ditinggalkan semuanya, lalu pergi ke suatu tempat yang belum pernah didatangi. Dan tempat itu dikenal di sana ada wabah penyakit. Mereka kemudian akan pergi ke sana. Maka yang dibutuhkan dua hal, kesabaran dan tawakal kepada Allah. Maka dijelaskanlah dua hal itu pada ayat berikutnya. Alladzina sabaru, yaitu mereka yang benar-benar bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan semata-mata terhadap Tuhan mereka bertawakal. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Sungguh ya Muhammad, kami tidak mengutus kami tidak mengutus sebelum kamu sekelompok laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi semua rasul itu laki-laki, tidak ada rasul perempuan. Ya, semua rasul itu laki-laki. Jadi pengertiannya rasul itu adalah rajulun atau zakarun auhahullahu ilaihi wahya wa umira bitabligh. Seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Kami tidak mengutus sebelummu sekelompok laki-laki yang kami beri wahyu. Semua nabi, rasul itu laki-laki. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahla zikri. Siapa itu ahla zikir? Yaitu orang yang mengetahui tentang nabi dan kitab-kitab, punya pengetahuan mengenai nabi dan mengenai kitab. Mereka disebut dengan ahla zikir. Tapi kemudian ayat ini difahami umum. Jika ada persoalan, maka kembalikanlah kepada yang mengetahui persoalan tersebut. Ya, itu ahla zikir. Jangan kita menduga-duga. Masalah agama diduga-duga, meskipun benar itu tetap dianggap salah kalau hanya menduga-duga saja. Ada pertanyaan diajukan, ya kira bagaimana hukumnya kalau melakukan begini-begini? Bisa kayaknya itu. Meskipun jawaban kita sesuai, tapi karena kita menduga-duga itu tetap dianggap salah. Karena tidak boleh menduga-duga dalam masalah agama, itu zan semata-mata, tidak bisa. Ya. Jadi tidak tahu ya tanyakan kepada yang lebih tahu. Pernah Nabi Abdullah ibnu Abbas sementara salat sunnah, murid-muridnya ada di situ, beliau salat sunnah. Datanglah beberapa orang, kemudian bertanya, mana Abdullah ibnu Abbas? Tanya, lagi sholat. Kenapa? Saya ingin meminta satu fatwa. Fatwa apa itu? Ya, kalau misalnya ada seseorang yang mengalami keluarnya air mani, ya, apakah dia wajib untuk mandi? Langsung dijawab, iya wajib dia mandi. Muridnya yang jawab, karena Ibnu Abbas sementara salat. Tiba-tiba kelihatan Ibnu Abbas itu seperti mempercepat salatnya, dipercepat. Selesai itu kemudian beliau tanya, tadi kalian menjawab itu berdasarkan Al-Quran tidak? Berdasarkan hadis tidak? Ya. Terus berdasarkan apa? Berdasarkan pemikiran kami. Kita boleh coba panggil dulu orang tadi, dipanggil lah. Terus ditanya, waktu itu keluar apa kamu merasakan perasaan nikmat, perasaan nyaman? Tidak. Ternyata keluarnya karena sakit. Beliau sakit keluar. Tidak ada perasaan nyaman, perasaan nikmat yang dia rasakan. Maka beliau mengatakan tidak wajib atasmu untuk mandi. Ini kemudian hilaf ulama. Nah, tapi kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa benarlah perkataan Nabi, ya, faqihun wahidun khairun min alfin abid. Satu orang faqih yang punya pengetahuan mendalam tentang agama itu lebih baik daripada 1000 orang yang rajin ibadah tapi tidak punya pengetahuan yang mendalam. Nah, dan benarlah kata Nabi bahwa obatnya ketidaktahuan itu bertanya. Jadi kalau tidak tahu jangan menduga-duga, bertanya dulu. Ya, itu kalau ada ketidaktahuan. Jadi
Ini kaidah dasar dalam agama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang tahu jika kalian tidak mengetahuinya.